Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Oke lagi. Ini videonya santai aja ya. Jadi bener-bener kayak yang santai aja gitu sama si Rina. Karena banyak banget yang request ke aku, Kak, kasih tips dong biar kita tuh kecanduan sholat. Katanya Masya Allah banyak banget yang nanya kayak gitu. BTW, tar dulu, muka aku kok kayak belum mandi. Kayak bener-bener nggak pakai apa-apa gitu, pucet banget. Oke, bentar dulu deh, aku mau tambahin lipstick dulu biar nggak terlalu pucet. Oke, beres deh, nggak terlalu pucet banget kan, nggak kayak tadi tuh kayak orang yang lagi sakit banget. Ini udah aku pakein lip tint. Aku jadi curhat sih. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan video kali ini aja ya. Jadi karena banyak banget yang request, sebetulnya banyak banget yang requestnya tuh di Instagram sih. Cuma ya nggak mungkin dong aku ngejelasin di IG, bakalan panjang. Oh iya, Rina disingatkan dulu buat brosis yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Tips yang pertama nih ya, dari Rina. Kita tuh harus menanamkan dalam diri kita bahwa sholat itu wajib. Iya memang wajib kan, tapi itu tuh harus benar-benar kita tanamkan. Sholat itu tuh wajib. Terus juga kalau kita nggak sholat itu, kita tuh udah bakalan dosa. Kalau kita dapat dosa berarti kita bakalan dapat siksa, ya kan? Bukan ibaratkan sih, memang sholat itu tuh tiang agama. Kalau kita nggak mendirikan sholat, otomatis kita nggak punya tiang dan kita bakalan rubuh, ya kan? Kita tuh tujuannya apa sih di dunia ini? Bukankah kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah? Yang kedua, jadikan kebiasaan. Nah, jadi ketika kita udah terbiasa sholat ya, tanpa bolong-bolong misalkan, ketika kita nggak melaksanakan sholat itu tuh kayak ada yang beda, ada yang kurang, ada yang hilang. Pokoknya bener-bener kayak, aduh aku belum sholat nih, pasti bakalan ngerasain kayak gitu. Karena kita masih manusia biasa ya, yaitu caranya jadiin kebiasaan dulu. Ketika kita udah terbiasa, ketika kita nggak sholat, otomatis kayak aduh ada yang kurang nih, aduh belum sholat nih, lupa gitu. Next, yang ketiga, yaitu tips dari aku, jangan pernah menunda sholat. Ketika kita menunda-nunda, kayak nanti dulu deh sholatnya, masih ada beberapa menit lagi, nanti dulu deh baru juga azan, aduh tanggung nih masih banyak kerjaan, aduh tanggung nih masih banyak tugas. Nanti tuh lama-kelamaan itu bakalan jadi kebiasaan kita juga. Ketika kita untuk menunda-nunda sholat, terus tiba-tiba ternyata nggak kerasa waktu sholatnya itu ternyata udah habis, baru deh nyesel, oh iya kenapa tadi nggak sholat ya, gitu. Itu tuh nanti bakalan jadi kebiasaan yang ada nanti kayak udahlah gampang, jadi ngegampangin gitu. Pokoknya intinya jangan pernah menunda-nunda sholat. Kayak tadi, jadikan kebiasaan. 40 hari pertama itu pasti bakalan kayak susah banget ya. Maksudnya ini buat cowok yang gak ada halangan-halangan kayak cewek nih, ya kan. Menurut aku untuk kayak kalau 40 hari itu ya, untuk membiasakan diri selama 40 hari itu, setelah lewat dari 40 hari itu bakalan jadi suatu kebiasaan. Nanti bakalan ada yang hilang kalau misalkan kita tuh nggak sholat gitu. Nah terus kalau misalkan kita mau berpergian, terus kita ngeliat jam nih, oh udah mau waktunya sholat nih, kita usahain sholat dulu sebelum kita pergi. Kenapa? Karena kalau emang bentar lagi azan ya kenapa kita nggak sholat dulu, ya nggak? Kalau misalkan kita udah di jalan tuh biasanya kadang kayak nanti dulu deh, kagok udah masih di jalan, nanti dulu deh, kayak gitu kan. Jadi intinya sholat itu nomor satu. Apa sih susahnya mengerjakan sholat yang cuma 5 waktu doang? Itu tuh udah di courting loh. Tadinya tuh banyak banget, terus di courting, terus jadi 5 waktu, tapi kita masih susah aja untuk sholat. Ini juga aku sebenarnya sambil ngomongin diri aku sendiri. Aku tuh nggak terlalu alim-alim banget gitu ya, maksudnya aku juga masih berada di fase manusia biasa ya sih. Jadi sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling memberikan nasihat, ya nggak sih gitu. Tapi jangan gini, jangan kayak kamu ngasih tahu orang untuk sholat tapi kamunya nggak sholat, itu tuh jangan kayak gitu, bener nggak? Jadi apa sih yang kita kejar di dunia ini?
bukankah dunia ini bersifat sementara? Banyak loh orang-orang kaya yang dia itu kayak ngejar dunia terus, bahkan sholat aja lupa, ya kan. Dia ngerasa kayak kok hampa terus ya, nggak pernah merasa bahagia. Bahkan apa yang dia pengenin itu tuh selalu dia dapetin, apapun itu. Jadi menurut aku itulah kuncinya. Sholat itu tuh untuk penenang jiwa kita juga, banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya itu tuh banyak banget, secara psikologis juga, secara kesehatan juga. Apa sih manfaatnya secara psikologis, Rin? Itu manfaatnya itu tuh bisa bikin kita tenang jiwanya, bisa sehat pikirannya, dan banyak hal lah. Kalau kesehatan, coba bayangin 5 waktu kita sholat gerak ya. Misalkan kalau kita nggak sholat, kita diem aja, tiduran aja gitu, badan kita nggak gerak, itu tuh nggak bakalan sehat gitu. Karena banyak banget kayak peredaran darahnya bakalan jadi lancar lah, segala macem. Aku pernah baca itu ya, manfaat sholat itu banyak banget. Nggak ada ruginya kita sholat, guys. Malah kalau kita ninggalin sholat itu bakalan rugi. Aku udah terlalu banyak ngomong ini, tapi beneran aja, aku tuh ya kadang sama sih, iman manusia itu kadang naik turun. Misalkan kalau cewek nih ya, aku tuh kadang sebelum head ya, itu suka kayak aduh rajin banget nih sholat nih ya, bahkan nggak pernah ditunda-tunda, 5 waktu selalu on time. Tapi nanti nih setelah udah head kan paling seminggu ya, itu tuh bersihnya tuh, itu kayaknya pasti bakalan datang lagi gitu rasa itu tuh. Jadi wajar lah menurut aku sebagai manusia biasa, tapi itu jangan dijadikan suatu alasan. Kita harus bisa memaksakan diri kita paksa, ayo sholat gitu. Ketika kita sudah karena paksaan itu suatu nanti itu beberapa kemudian itu kita bakalan jadi terbiasa karena terpaksa, bukan karena terpaksa katanya ya. Aku tuh pernah dengar ceramah ustadz siapa gitu, aku lupa. Jadi awalnya emang terpaksa, usah dipaksain harus, nanti tuh jadi terbiasa gitu. Jadi intinya kita di dunia ini itu untuk ibadah. Kita boleh mengejar dunia, boleh, tapi ingat kita juga jangan melupakan akhirat, karena itu satu-satunya yang bakalan kita bawa ke akhirat. Di kuburan kita bakalan ditemenin sama amalan-amalan kita di dunia. Siapa yang bakal nemenin kita? Teman kita, saudara kita, orang tua kita. Nggak bakalan harta, kekayaan. Kita bisa emang masukin mobil ke dalam kuburan kita bisa emang bawa handphone untuk menghubungi teman-teman kita atau saudara kita. Nggak bisa kan? Makanya cuma itu doang. Kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan, apakah nanti besok masih hidup. Jadi tips untuk kecanduan sholat kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Buat brosis yang mau tips atau apa, boleh komen aja, Rin tips ini dong gitu. Nah nanti aku bakalan bikin videonya buat brosis. Jadi ini santai aja, aku juga nggak mau terlalu editannya, videonya nggak mau terlalu wah gimana ya, apa sih ya. Intinya semoga video kali ini bermanfaat buat brosis semua, kita semua bersama-sama ngasih tahu kebaikan, semoga bermanfaat juga ya kan. Dadah. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis ya. Sampai jumpa lagi, dadah.